Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Junia dengan nomor induk mahasiswa 200222087, Administrasi Publik Reguler 3 semester 6. Baik, saya akan memaparkan materi tentang peranan data dan statistik perencanaan pembangunan daerah. Data, fakta yang ada di lapangan. Data dapat berupa peristiwa, kejadian, maupun fenomena alam yang berlangsung di masyarakat. Data dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data akan berubah menjadi informasi apabila keberadaannya mampu mengubah seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan. Data sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan, terbukti dengan data yang berperan sebagai informasi sehingga data dapat dijadikan bahan untuk menetapkan kebijakan yang lebih baik. Akurasi data, strategi yang ditempuh bidang data dan Litbang adalah sebagai berikut. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Pengumpulan data yang akurat perlu melalui kerjasama dengan BPS, karena memang sudah menjadi tugas BPS untuk menyediakan data akurat dan terpercaya secara nasional, seperti penyusunan produk domestik regional bruto, penyusunan daerah dalam angka dan kecamatan dalam angka, penyusunan indeks pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dengan tahap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Jenis-jenis data. Data nominal. Data nominal adalah jenis data yang diperoleh dengan melakukan kategorisasi. Dengan proses kategorisasi yang dilakukan, tentu akan memudahkan peneliti untuk mengambil data di lapangan. Selain itu, ciri-ciri dari data nominal harus memperhatikan urutan yang jelas. Satu pengukuran hanya mewakili satu kategori, setiap kategori dianggap sama dan tidak bisa dioperasikan secara matematis. Data interval. Data interval adalah jenis data yang didapatkan dengan proses pengukuran. Berbeda dengan data nominal, data interval tidak memiliki kategori apapun, namun data interval memiliki urutan bertingkat yang diberi nilai. Selain itu, data ini juga memiliki rentang interval tertentu yang dapat diukur. Data interval juga dapat diukur dengan uji statistik parametrik. Tak heran jika jenis data ini memiliki level pengukuran yang lebih tinggi dibanding data ordinal. Data rasio. Data rasio adalah jenis data yang didapatkan dengan proses pengukuran. Ini merupakan jenis skala paling tinggi dibandingkan 3 data yang telah disebutkan sebelumnya. Data rasio berupa angka yang menunjukkan arti. Prinsip satu data. Satu data Indonesia adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperable atau mudah dibagi pakaikan antar pengguna data. Satu data Indonesia memiliki 4 prinsip dasar, yaitu 1 standar data, 1 metadata baku, interoperabilitas data, referensi data. Penyelenggara satu data Indonesia adalah Dewan Pengarah yang ada di tataran pemerintah pusat, pembina data dan wali data yang berada di pemerintah pusat dan daerah, serta wali data pendukung yang berada di daerah. Selain itu, ada forum satu data yang berfungsi untuk menyepakati daftar data dan data prioritas. Lembaga hukum dan badan hukum publik. Lembaga negara, badan hukum publik yang meliputi Bank Indonesia, OJK, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan satu data Indonesia. Sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.